Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Amin. Segala puji dan syukur kita atas Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan hikmah dan agamanya memenangkan di atas agama yang lain. Salawatnya dengan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan saat ini saya akan membahas secara singkat tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 259 dan kaitannya dengan pendidikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى أحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Syuraqallahul azim. Artinya, seperti orang yang melatih suatu negeri yang bangunannya telah hancur hingga menutupi atap-atap. Ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dan ia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda-tanda kekuasaan bagi kami, bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, ia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman. Adapun asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 259 itu beberapa pendapat, yaitu ayat ini berhubungan dengan kisah seorang laki-laki dari Bani Israel yang di beberapa riwayat disebut sebagai Nabi Uzair, meskipun ada beberapa pendapat ulama yang berbeda bahwa
Orang tersebut bukanlah Nabi Uzair, melainkan seorang pemuda yang seorang saleh. Cerita ini terjadi ketika kota Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Nabukadnezar, pasukan raja dari Babilonia yang menguasai tanah tersebut. Kota ini hancur total dan ditinggalkan oleh penghuninya, menjadi reruntuhan yang tidak ada kehidupan. Lelaki ini melewati kota yang hancur itu dan bertanya-tanya, bagaimana Allah bisa menghidupkan kota ini kembali setelah kehancuran. Maka Allah mengujinya dengan mematikan lelaki tersebut selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, Allah membangkitkan laki-laki tersebut, lalu menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesarannya. Allah memperlihatkan bagaimana makanan minumannya tetap terjaga dan tidak rusak, sementara keledainya telah menjadi tulang belulang. Allah pun kemudian membangkitkan kembali keledai tersebut sebagai tanda kekuasaannya, menyusunnya kembali atas tulang-tulangnya, membalutkan dengan daging, dan menghidupkannya kembali. Laki-laki tersebut akhirnya menyadari kekuasaan Allah dan berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun relevansi tafsiran surat ini dengan pendidikan, ada beberapa poin yang kita dapat ambil, yaitu poin pertama, keyakinan kembali atas kematian. Dalam hal ini kita bisa menyebutkan akidah. Ayat ini mengajarkan pentingnya beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Allah telah menunjukkan kekuasaannya dengan menghidupkan kembali keledai, seorang yang sudah mati selama 100 tahun, sebagai bukti bahwa kebangkitan itu nyata. Ia menanamkan keyakinan kepada umat Islam bahwa Allah Maha Kuasa dan kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang pasti. Poin kedua yang dapat kita ambil adalah keajaiban dan kekuasaan Allah. Allah telah menunjukkan kekuasaan tanda-tanda kebesarannya melalui kejadian luar biasa ini, yaitu dengan menjaga makanan orang tersebut tetap utuh selama 100 tahun, sementara keledainya hancur dan kemudian dihidupkan kembali. Ini mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, serta memperkuat keimanan kita terhadap keesaan dan kekuasaan. Poin ketiga yang dapat kita ambil adalah ketundukan atas kehendak Allah. Orang pada tafsiran dan sebab nuzulnya, orang tersebut pada awalnya meragukan bagaimana Allah bisa membangkitkan kembali suatu negeri yang telah hancur. Tetapi setelah mengalami kebesaran Allah tersebut, ia akhirnya menundukkan dan mengakui bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Ini mengajarkan bahwa manusia harus berserah diri kepada Allah dan tidak meragukan kebesarannya. Poin keempat yang dapat kita ambil adalah Allah, pentingnya pengamatan dan pemikiran. Allah memerintahkan orang tersebut untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya, makanan, minuman, dan keledainya sebagai pelajaran untuk memahami kekuasaannya. Ini mengajarkan umat Islam untuk melindungi tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, menggunakan akal untuk mempelajari bukti-bukti kekuasaannya, dan meningkatkan ketakwaan. Poin kelima yang dapat kita ambil adalah sabar dan hikmah dalam ujian. Kisah ini memberikan pelajaran tentang kesabaran. Orang tersebut harus mengalami pengalaman yang luar biasa untuk memahami kekuasaan Allah. Juga menunjukkan bahwa dalam setiap ujian ada hikmah yang perlu kita alami. Kesimpulan dari beberapa poin tersebut adalah yang paling utama, yaitu pengalaman adalah sesuatu yang sangat penting untuk dapat memahami dan mendalami tentang ilmu tersebut, tentang segala pendidikan. Karena jika hanya ilmu teori yang kita dapatkan, tapi tidak dengan pengalamannya atau kejadian yang nyata kita buktikan, maka ilmu tersebut tidak akan selalu bermanfaat bagi kita atau tidak terbukti bagi kita. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video singkat saya kali ini. Jika ada terdapat kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.